Bentar. Oke. Tadi saya sampai penjelasan beach holiday, betul? Terpotong di sini? Ya. Ya, tadi kita udah journey holiday, berikutnya ada yang namanya dengan beach holiday. Beach holiday karena ada scenery pemandangan dan ambient semangatnya. Karena biasanya ada ombak gitu yang pergi apa sih ke dia bergelombang gitu ke pinggiran karena aduh saya nggak tahu bahasanya apa. Bahasa Inggrisnya intinya ombak yang dari tengah gara-gara itu terus ke pinggir. Biasanya pada suka bermain di pinggir pantai gara-gara ada ombak yang datang. Itu yang disebut dengan bahasa Inggrisnya waves lapping against the shore. Karena ada angin, ya. Terus juga ada neighboring palms, ada pohon-pohon kelapa. Itu beach, ada yang suka juga dengan safari. Safari adalah idea di setiap holiday is to see the nature. Dia untuk melihat alam dan animals in the natural habit pada natural, habitat yang natural. An experience, pengalaman which simply cannot be recreated. Nggak bisa diulang lagi, karena satu kali pengalaman, one way show. Dia nggak bisa diulang, karena kan melihat banyak makhluk hidup di sana. Orang hidup kan pasti setiap harinya berbeda-beda. Makanya dia bilang, simply cannot be recreated. Nggak bisa diulang lagi. When you are in a zoo. Kita punya kebun hewan, kebun binatang nggak di sini? Saya nggak pernah ya. Saya tahunya paling terdekat dari Purwokerto kebun binatang di Yogyakarta. Itu juga saya nggak udah berapa tahun nggak ke sana. Setelah kebun binatang atau natural katanya, sebentar tadi apa namanya nak? Safari. Karena berhubungan dengan natural. Berikutnya ada cruise. Vacation spent on a ship di kapal that sails on ocean. Dia berlayar di laut, periodically stopping in a port for sightseeing. Biasanya berhenti di beberapa pelabuhan untuk melihat pemandangan. This type of vacation is perfect for those who love water. Untuk orang-orang yang suka air, mereka akan pergi menggunakan liburan yang namanya cruise. Ya, ingat. Camping holiday. Oke, sekarang saya lihat lagi ulang. Ayo yang pertama apa tadi? Lupa. Suaranya nggak ada. Adventure holiday. Ya. Ingat, adventure nanti buat kalimatnya pakai itu loh. Adventure holiday. Terus kita punya beach holiday. Yang kedua. Yang ketiga kita punya safari. Yang keempat kita punya cruise. Dengan kapal ya. Yang kelima kita punya camping holiday. Camping holiday adalah aktivitas of visiting an area, especially in the mountains. Mengunjungi suatu daerah yang biasanya ada di gunung, di hutan, atau bermalam di dalam tenda. Disebut dengan camping holiday. Berikutnya, apakah masih ada jenis-jenisnya? Sightseeing holiday. Sightseeing holiday adalah liburan-liburan yang suka lihat-lihat. Gitu. Kalau kamu bosan kita ke mall yuk, bisa ngajak teman gitu, itu disebut dengan sightseeing. Lihat-lihat. Cuci mata bahasa Indonesia-nya. Activity of traveling around the city, di sekitaran kota atau region suatu daerah to see interesting place, untuk melihat daerah-daerah yang menarik yang biasanya turis kunjung. Ada backpacking holiday. Backpacking adalah aktivitas traveling dari satu tempat ke tempat lain dalam negeri untuk bisa keluar negeri juga. Backpacking untuk pleasure, kenikmatan while carrying, di mana membawa baju Anda dan hal-hal yang lainnya di tas Anda. Seperti itu. Jadi disebut dengan backpacking karena bawanya pakai tas, nggak bawa pakai koper, ya. Backpacking holiday. Skiing, skiing kita nggak punya ski, jarang ngerasain ski. Biasanya ini adanya di negara dataran tinggi sana. Skiing holiday adalah holiday taken for the purpose of going to skiing, untuk pergi bermain ski. Bisa dijadikan olahraga, sport, atau aktivitas dari moving over a snow. Ini olahraganya sulit ya, dan bahaya juga. Karena ada kecepatan, kalau nggak bisa ngatur kecepatan, kakimu bisa bahaya. Honeymoon. Nah, honeymoon mah holiday taken by two people. Biasanya orang yang got married or who. Ini kita nggak usah pakai nanti dalam buat kalimat ya. Honeymoon kita skip karena nggak akademis kayaknya membuat kalimat dengan honeymoon. Package holiday. Package holiday adalah holiday yang dibentuk dari sebuah perusahaan atau institusi, company at a fixed price dengan harga yang pas, includes a cost of travel.
dalam harga itu biasanya berapa biaya berangkatnya, hotelnya, dan kemana destinasi untuk pergi liburan. Nah, sekarang masuk dia debut dengan present perfect continuous. Si nama-nama holiday tadi, yang namanya nature holiday, yang namanya safari, cruise, atau lagi backpacking, itu bisa dibuat dalam kalimat. Karena kan kita topiknya holiday. Dalam kalimat present perfect continuous. Nah, apa itu yang disebut dengan kalimat present perfect continuous? Present perfect continuous itu polanya seperti ini. Pattern of present perfect continuous ada 3 biasanya kan ya. Kalimat positif, biasa kalimat negatif, kalimat interrogatif. Mari kita lihat kalimat pola pertama. Di sini adalah untuk kalimat positif. Dia selalu diikuti dengan subjek, diikuti have or has, plus itu diikuti. Atau bahasa Inggrisnya follow by. Have and has, terus kemudian dia follow by been, kemudian dia follow by verb ing. Nah ini gampang karena tidak ada perubahan macam-macam, tinggal nambahin verb ing. Cuma inget nggak pola kalimatnya nanti. Mari kita lihat di sini. Subjeknya ada Lala dan Lily. Ada 2 orang. Berarti dia pakainya have been waiting. Jadi kata dasar si wait berubah menjadi waiting. Karena dalam present perfect continuous dia menggunakan verb ing. Nggak mau verb yang lain. Harus verb ing. Tapi harus penting diingat dia penggunaan been-nya itu has or have mana yang benar. Tergantung subjeknya. Ada note catatan di situ. If the subject is I, you, we, they, must be followed by have. Ingat. Kalau subjeknya a, you, we, they, atau dalam bahasa Indonesia-nya, bahasa Inggrisnya itu kategorinya plural, maka dia harus diikuti have. I have, you have, we have, they have. Namun jika subjeknya he, she, atau it, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan kategori singular. Satu. Yang atas plural banyak, maka dia harus digunakan atau di follow atau diikuti oleh has. Contohnya di situ adalah he has, she has, sama it has. Ingat, Ayu Dewi pakainya have, he, she, it pakainya has. Polanya pakai been dan diikuti kata kerja. Oke, itu kalimat positif. How about negative sentence? This is negative sentence. Negative sentence patternnya gampang. Kamu tinggal menambahkan not. Kalau kamu udah tahu pola kalimat positif, kamu pakainya not. Selipkan not untuk kalimat negatif. Subjek diikuti have or has, diikuti not, diikuti been, diikuti verb ing. Ya. Contoh di situ Lala and Lily have not been waiting atau Leo has not been waiting. Jadi setelah have or has diikuti not. Yo, sekarang kan sudah saya kasih tahu tuh pola kalimatnya buat sekarang di kolom chat kalau kalimat positif itu bagaimana, kalimat negatif itu bagaimana sambil saya menjelaskan ya. Setelah kalimat negatif, kamu ada satu lagi rumusnya kalimat interrogatif. Ya, kamu membuat kalimat yang sama nggak apa-apa. Kamu harus bisa menganalisanya juga ya. Subjeknya ini kan selalu ada nih pola kalimat. Let's see. Positif, subjeknya Lala Lili, itu dibuat subjek. Terus karena dia subjeknya jamak, maka dia pakainya have. Kata kerjanya mana verbnya? Kata kerjanya yaitu waiting. Nomor 2, untuk menganalisa mana subjek dan verbnya. Karena dalam present perfect continuous, si subjek itu penting untuk menentukan penggunaan has atau have. Dan si verb itu juga penting karena verb yang dipakai itu hanya verb ing. Silakan buat kalimat positif dan negatif di kolom chat ya. Tidak usah kalimat integratif. Nah, bagaimana dengan kalimat negatif? Tadi seperti yang saya sampaikan, kamu tinggal tambahkan not di tengah-tengah si has dan si verb. Oke, jadi kamu tidak usah mempusingkan kalau not ini bagaimana caranya. Yang kamu pusingkan hanyalah si subjek dan si verb. Kalau si not, selipkan saja di tengahnya kalau dia membuat kalimat yang negatif. The pattern of the present perfect continuous untuk interrogatif ya, bukan interrogatif, ini salah ketik. Interrogatif. Interrogatif itu untuk membuat kalimat pertanyaan.
kalimat pertanyaan, berarti tinggal pindahkan si have or has-nya di depan. Tadi kan have or has pada kalimat positif setelah subjek. Tapi kalau kamu membuat kalimat interrogatif, pindahkanlah si have dan has ke depan kalimat. Di sini contohnya, have Lala and Lila been waiting? Dianalisanya ya, selalu dianalisa mana subjek, mana verb. Karena itu kata kunci dalam present perfect continuous. Dia pakai have karena subjeknya ada jamak atau ada plural. Di sini plural itu ada Lala sama Lila. Jamak itu bahasa Inggrisnya plural. Tunggal itu bahasa Inggrisnya singular. Nomor 2, pakainya has. Karena apa? Subjeknya itu singular, tunggal. Jadi has diikuti Leo been waiting. Itu ya. Nah, ini tidak perlu dipusingkan yang bagian dalam note ini karena dia tidak mempengaruhi dia tidak mempengaruhi subjeknya, dia hanya mempengaruhi posisinya ini. Kata kuncinya intinya kalau kamu sudah paham cara membuat kalimat positif, maka waktu kamu disuruh membuat kalimat interrogatif, kamu tinggal pindahkan si have dan has di depan kalimat. Sekarang kita pahamin lagi. The usage of present perfect continuous. Kapan kita membuat kalimat present perfect continuous? Untuk to talk about action, menjelaskan action dalam progres yang munculnya atau yang mulainya di masa lalu. Tapi masih still happening dan masih terjadi. Contoh kalimat di situ, I have been sitting here for an hour. Nah, di garis bawahi di situ ada keterangan waktunya for an hour. Kan jelas ya penyampaiannya menjelaskan action yang terjadi, yang masih berproses dan dimulai pada masa lalu dan masih terjadi sampai sekarang. Bagaimana kita tahu kalau proses tersebut mulainya masa lalu dan masih terjadi sampai saat ini mesti ngomong gitu? Dengan memberikan penjelasan keterangan waktu. Apa sih itu keterangan waktunya? Yaitu si for dan since nomor 1 dan nomor 2. Ingat dulu, untuk menggunakan present perfect continuous dalam menjelaskan poin 1, kejadian yang terjadi di masa lampau dan masih terjadi sama sekarang, kamu gunakan keterangan waktu yang namanya for. Bagaimana caranya nanti. Ingat dulu penggunaan si present perfect continuous. Yang kedua, to talk about repeated action untuk menjelaskan atau menceritakan aksi yang selalu berulang-ulang, tapi mulainya di masa lalu sampai sekarang. Lihat, they have been playing tennis since 2 o'clock. Dia masih bermain tenis semenjak jam 2. Ya, mulainya sebelum jam 2, tapi dia mulai sampai sebelum jam 2 sampai sekarang kita ngomong dia masih main tenis, itu maksudnya. Menjelaskan action yang diulang-ulang mulainya masa lalu tapi waktu kita bicarakan sekarang dia masih main tenis up to now. Atau Mariam has been working in that company since 2015. Mariam udah bekerja di perusahaan tersebut semenjak 2015. Lihat di situ pola kalimatnya. Poin 1, dia pasti pola kalimat present perfect continuous. I diikuti have. Kemudian diikuti been, diikuti verbnya sitting. Dia pakai have karena subjeknya singular. Kemudian yang kedua dia pakai he has been sitting English, studying English. Di sini pakainya has karena subjeknya he dan menggunakan kata kerjanya apa? Studying. Nomor 2, they have been playing tennis since 2 o'clock. Kita lihat rumus present perfect continuous. Di situ ada they, diikuti have been, ya, have karena subjeknya they. Kemudian rumusnya kan pakai been, kemudian diikuti kata kerja playing. Nomor 2, contoh keduanya Mariam, subjeknya pakai has. Ada rumusnya been di situ diikuti kata kerja working. Di situ dia pakai keterangan waktu disebut dengan since 2 o'clock dan since 2015. Jadi ada dua cara untuk menjelaskan kalimat ini memang present perfect continuous. Bagaimana caranya Miss? Dengan menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu apa yang kita pakai Miss untuk menjelaskan kalimat tersebut? Yaitu
for dan since. Cuma kan kamu belum tahu nih kapan kamu pakai for, kapan kamu pakai since. Kita lihat. The present perfect continuous usually menekankan, emphasizes, menekankan pada duration, pada sebuah durasi atau amount, jumlah dari waktu tersebut pada saat that an action been taking place, kapan aksi tersebut sedang terlaksana. Nah, saya stop dulu sampai sini. Saya mau menjelas penggunaan since dan for. Ya, saya akan share PPT satu lagi yang representatif agar gampang dipahami. Oke, semua udah lihat ya? Since dan for dalam present perfect tense. Atau dalam hal ini kita sedang membahas present perfect continuous. Saya nggak slow slideshow, saya begini aja. Present perfect continuous. Kapan kita pakai since? Since digunakan untuk start of time, kapan waktu itu sedang dimulai, atau particular of time, waktu yang spesifik. Particular. Kita lihat situ. Biasanya kan tadi menceritakan si present perfect continuous terjadi masa lampau, tapi waktu kita lagi ngobrol sekarang, kejadian tersebut masih terjadi. Miss Ike, beberapa menit yang lalu saya udah mulai mengajar. Di saat saya ngomong ini, Miss Ike masih mengajar kan? Nah, itu disebut dengan present perfect continuous. Tapi kamu harus tahu kapan penggunaan since, kapan penggunaan for. Di sini dia menjelaskan penggunaan since ini saat dimulainya suatu kejadian atau particular of time. Jadi kita lihat. Di sini ada past, ada present. Terus ada start of the times itu Monday. Berarti kalau ada nama-nama hari, ini penghafalan. Untuk mempermudah kamu, kamu cuma bisa pakai metode hafal. Kalau kamu bisa memahami dengan baik maksud penggunaan since dan for, itu lebih bagus. Tapi kalau kamu sulit, kamu bisa pakai metode saya. Saya biasanya kalau hari, berarti pakainya since. Contoh di sini. Hari Senin pakainya since Monday, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti selalu pakai since. Ya. Since bisa digunakan dengan selain hari apa aja, kita lihat dari 9 o'clock dulu dari atas. Jam 9 o'clock. Jadi jam 10, 11, 12 itu pakai since. A month ago adalah sebulan yang lalu itu since. Last weekend yang lalu juga pakai since. Christmas, Idul Fitri, apalagi New Year itu pakai since. Buffalo, I came to Buffalo, suatu lokasi. Jam juga pakainya since. Tahun juga pakainya since. Tanggal juga pakainya since. Jadi ini yang harus kamu hafal. Jam, bulan, weekend, Christmas, nama-nama hari besar. Jam, tahun, dan tanggal. Ya, contoh di sini. Ini nggak saya display, saya langsung kasih tahu. Duh, udah mau habis. I have been in the office since 9 o'clock. Semenjak jam. Itu 9 o'clock kan jam. Sesuai dengan tadi penjelasannya. I have lived in Buffalo since 2006 adalah tahun. She has known John since December 12. We have been taken since Desember tanggal. Since last week, minggu juga pakainya since. I was 18. 18 juga merupakan angka. Ingat ya, saya fokus sama since dulu, since dan for. Bulan pakainya since. Minggu juga pakainya since. Itu yang diingat ya. Since, jam, bulan, minggu. Hari besar, jam. Lagi itu muncul tahun dan tanggal. Nah, bagaimana dengan for? For digunakan untuk periode of time atau duration of time. Kalau saya cara mengingatnya itu paling gampang adalah mengingat for. Karena for udah jelas menceritakan tentang sebuah durasi. Jadi selain dia tentang durasi, dia berarti pakai since. Jika begitu menghafalnya. Karena kan penjelasannya di sini durasi. Jadi sesuatu jika dalam suatu kalimat kamu ketemu ada nampaknya durasi, berarti itu for. Durasi itu bagaimana? Misalnya 4 hari kan sebuah durasi, berarti dia pakainya for. Ya, seperti di sini. Contoh lagi. Sejam juga durasi. A long time, waktu yang lama, durasi. 10 second, 10 detik, durasi. Dekade, 10 minute, 5 tahun, sebulan, 2 minggu, itu adalah sebuah durasi.
Jika kalimat tersebut menunjukkan ada durasi, berarti dia pakainya for. Gitu ya. Ini contohnya for an hour, a month, more than 2 weeks, a long time ago, 5 years, a whole day, dan 10 menit. Oke. For. Bedanya for dan since diulang. For untuk durasi waktu, sementara since kapan dimulai suatu kejadian. Susah menghafalnya, pahamin dulu arti for untuk sebuah durasi. Kita kira-kira keterangannya nampak durasi, berarti dia adalah pakai for. Oke. Mana ini kalian kolom chatnya? Kalian udah menjawab pertanyaan Miss Ika untuk membuat kalimat? Silakan dicoba untuk membuat kalimatnya. Habis belum? Yes, positif. Mari kita lihat. Joe and Anjuan have been running. Yes, itu kan kalimat sederhana dan ya benar. Haris ya, very good. Nanti jika waktunya habis dan kamu belum bisa setor kalimatnya, kamu japri Miss Nika. Oke? Sambil berpikir dengan cepat karena waktu Miss Nika gratis, ini saya share yang tadi. Luna have been reading the novel. Luna has... Oke, boleh. Sekarang saya lanjut ke yang sini ya, Nak, untuk menjelaskan have dan has. Tadi kan kita udah belajar present perfect continuous pakai have dan has. Tapi saya pecah penjelasannya ya. Present perfect continuous dulu. Baru saya jelaskan since dan for. Contoh di sini. Change the verb in the bracket menjadi present perfect continuous. Di situ ada it. Kalau it berarti kan pakainya have atau has? It pakainya have. Have been raining for 2 hours. Jadi ini masih fokus untuk perubahan kata kerja. Tapi ingat di belakangnya ada for sama since. She, 2 hours kan merupakan sebuah durasi, maka dia pakainya for. Kalau work berarti she has been working in that company since December, semenjak bulan Desember. Artikan aja, since itu sama dengan semenjak. He and family, ada jamak, berarti pakainya have been living. Live menjadi living in a poverty since their company went bankrupt. Semenjak perusahaannya bangkrut. My brother has, karena my brother ya, subjeknya tunggal, pakainya has been driving a car through a rain for an hour. They, pakainya berarti have not been doing anything for the past hour. You, apa itu kalimatnya? You pakainya have or has? Ayo. You pakainya? Nggak loading hari Minggu kepalanya. Apa nak? Have. Yes. You have not been attending Mandarin classes for the last 3 weeks. Oke, sekarang screenshot ini. Saya kasih waktu. 5, 4, 3, 2, 1. Kerjakan nanti di kertas lembar. Kirim hasilnya dengan Misike. Berikut tadi contoh kalimat yang belum ya. Nah, jadi saya recap sebelum habis waktu 4 menit lagi. Kita akan lanjut nanti malam ya. Setelah maghrib, 1 materi lagi untuk PI-nya. Karena ini udah jam segini, misalnya harus potong nidurin anak hari Minggu masalahnya. Jadwal saya nggak bagus ini PI-nya. Jadi nanti setelah maghriban, insya Allah jam 7 saya akan menjelaskan 1 materi lagi, 4 jam berikutnya. Karena ini saya udah menjelaskan 2 materi. Pertama saya menjelaskan tentang present perfect continuous, diikuti dengan since dan for. Yang harus kamu lakukan adalah, kita ada berapa anak ini, saya minta kamu untuk membuat dialog. Jadi tugasnya kalimat since dan for itu, present perfect continuous itu kan bicara tentang holiday.
holiday itu bisa digunakan dengan keterangan waktu since dan for. Buatlah sebuah dialog, kamu sedang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi menjadi 2 kelompok aja. Isinya satu kelompok itu 2 orang, satu kelompok lagi 3. Ya. Terserah kamu mau sama siapa, kamu yang atur. Yang penting nanti ada 2 kertas yang dikirim ke Miss Nike via WA terkait dialog untuk penugasan yang pertama. Jadi dialog tentang kamu liburan, tapi di situ ada kalimat apa namanya? Present perfect continuous, ada kalimat positif, ada kalimat interrogatif, ada kalimat negatif. Tapi harus diikuti dengan since dan for. Buatlah di dialog. Saya pergi ke sana, tapi waktu saya di sana, saya tidak sempat untuk melihat pemandangan di sana. Kan tadi ada kita mau bicara tentang holiday. Misalnya kamu membicarakan tentang holiday-nya naik kapal, terserah. Yang penting dialog pendek yang bisa menjelaskan tadi ada kosakata holiday-nya, liburannya apa aja, dan di situ terdapat kalimat present perfect continuous positif, negatif, interrogatif, dan ada since, dan ada for. Ada 6 poin itu dalam dialogmu. Nggak usah panjang-panjang, kamu rangkai bagaimana. Ya, itu deadline-nya nanti jam 9, karena saya udah ngasih sekarang. Nanti tugas nanti malam, deadline-nya untuk besok. Saya cek dulu ini Rara kalimatnya benar. Ini kalimatnya Haris benar. Saya kalimat Dias. Dina and Ayu pakainya have been cooking. Oke. Dina has not been cooking. Oke. Berarti paham penggunaan. Ini baru 3 orang ya. Sementara di HP saya, di layar saya, di absen saya itu ada 5 anak. Ini 5 anak belum mengirimkan. 2 anak lagi. Berarti ada Vicky. Ada Dealova. Belum ngasih kalimat ya. Untuk contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif tanpa since dan for. Nanti tugas yang kedua tadi itu yang saya suruh screenshot, ya. Itu tugas yang kedua. Yang udah ngirimin contoh kalimat di chat nggak usah lagi. Kan contoh kalimat tugas pertama contoh kalimat di chat. Tugas kedua adalah yang saya suruh screenshot. Tugas ketiga adalah dialog. Oke, untuk 2 materi ini. Dipahamin arahan Miss Nike, Anna and Ani have been eating. Oke, bagus Dialova. Satu lagi belum Vicky. Penjelasan Miss Nike dipahamin? Oke, tidak ada pertanyaan? Karena waktu mau habis, saya tutup ini. Yes. Oke, nanti jam 7 saya kasih linknya ya. Terima kasih semuanya. Silakan dikerjakan tugasnya dan bagi grupnya secara mandiri. Nah, ini saya tutup PI hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for coming into my class. Thank you, Miss. Waalaikumsalam, thank you, Miss. Yes.